Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rusli Ahmad Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku, yaitu Pengantar Filsafat karya Louis Katsof. Buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsof ini diterjemahkan oleh Bapak Sujono Sumargono. Buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsof ini waktu saya semasa kuliah merupakan salah satu buku basic yang dipelajari ketika menempuh kuliah filsafat, khususnya di semester 1. Buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsof ini judul aslinya yaitu Elements of Philosophy. Buku ini diterbitkan oleh Tiara Wacana dari Yogyakarta pada tahun 2004 yang kurang lebih setebal 488 halaman. Pada buku Pengantar Filsafat karya Louis Katsof ini, salah satu adigum yang terkenal yaitu adalah filsafat tidak membuat roti. Menurut Katsof, filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Menurut Katsof, filsafat tidak memberi petunjuk-petunjuk untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, juga tidak melukiskan teknik-teknik baru untuk membuat bom atom. Jadi menurut Katsof, sebenarnya filsafat jika didalami bahwa Anda mencari jawaban yang terakhir terhadap persoalan yang Anda hadapi, maka Anda akan kecewa dan bersedih hati. Meskipun begitu, filsafat tidak membuat roti, namun filsafat dapat menyiapkan tungkunya, menyisihkan noda-noda dari tepungnya, menambahi jumlah bumbu secara layak, dan mengangkat roti itu dari tungku pada waktu yang tepat. Jadi menurut Katsof, secara sederhana, hal ini berarti bahwa tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Begitulah pengertian atau definisi filsafat menurut Katsof. Dalam buku Pengantar Filsafat, Katsof menyampaikan bahwa untuk mengetahui mengapa orang berbuat, seseorang perlu memperoleh pendidikan khusus yang dapat membekali analisa yang kritis dan kecakapan bersintesa dalam memberikan tanggapan-tanggapan. Tetapi di samping itu, Katsof menggarisbawahi bahwa mengapa berbuat demikian hanya dapat memperoleh melalui proses yang bertentangan dengan pendidikan keahlian yang memusatkan perhatian kepada hal-hal khusus. Sehingga proses tersebut ialah penyusunan suatu pandangan dunia yang berupa sintesa dan menjadikan mengapa berbuat mengandung makna sebagai suatu sintesa prinsip-prinsip yang paling utama di segala cabang pengetahuan. Untuk buku Pengantar Filsafat karya Katsof ini, saya akan uraikan daftar isi dari buku ini. Pertama, catatan penerbit, kemudian ada prawacana, kemudian ada prakata dari penerbit, daftar isi, dan juga kontemplasi sejenak. Selanjutnya, pada bagian 1, menguak terkait dasar-dasar kefilsafatan. Pada bab 1, menguraikan tentang perenungan kefilsafatan, membahas tentang apakah filsafat itu dan ciri-ciri pemikiran kefilsafatan. Pada bab kedua, membahas tentang metode kefilsafatan, meliputi tata cara perenungan kefilsafatan, analisa, sintesa, perangkat-perangkat metodologi yang terdiri dari logika, induksi, deduksi, analogi, dan komparasi, cara memulai dan melanjutkan dalam perenungan kefilsafatan. Selanjutnya, pada bab ketiga, membahas tentang bahasa dan dalam uraian kefilsafatan, meliputi filsafat dan bahasa, pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan yang mendasar, kemudian membahas tentang yang ada atau being, kemudian kenyataan atau reality, membahas tentang eksistensi, kemudian esensi, substansi, materi, bentuk, perubahan, sebab akibat atau kausalitas, hubungan, relasi, makna, pernyataan, dan verifikasinya. Pada bab keempat, membahas tentang lapangan penyelidikan kefilsafatan. Ini meliputi terkait lapangan penyelidikan kefilsafatan dan cabang-cabang filsafat. Pada bagian kedua, di bab 5, membahas tentang dunia sebagaimana ilmu melihat, meliputi ilmu dan filsafat, hakikat materi, hakikat ruang, waktu, dan gerakan, ketertiban dan susunan benda-benda angkasa, kemudian hakikat hidup,
evolusi manusia, struktur tubuh manusia, hubungan antara filsafat dan ilmu. Pada bab ke-6 membahas tentang beberapa corak sistem, meliputi saling hubungan di antara jawaban-jawaban kefilsafatan, realisme modern, neonaturalisme, neopositivisme, empirisme ilmiah, empirisme logis, dan positivisme logis, materialisme dialektis, idealisme, dan pragmatisme. Pada bab ke-7 membahas epistemologi suatu masalah, yaitu meliputi pentingnya epistemologi, metode-metode untuk pengetahuan yang meliputi empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, ajaran Kant, intuisionisme, metode ilmiah. Kemudian, apakah yang diungkapkan oleh metode-metode tersebut meliputi skeptisisme, realisme naif, idealisme, dan realisme kritik. Pada bagian ketiga membahas mengenal hakikat kefilsafatan. Pada bab 8 meliputi epistemologi, makna dan kebenaran, membahas tentang pentingnya makna, paham-paham tentang makna, meliputi perkataan dan pernyataan, kebenaran, tentang paham koherensi, paham korespondensi, paham-paham empiris, dan pragmatisme. Pada bab 9 membahas tentang ontologi, meliputi pengertian pokok, membahas mengenai menggapai kenyataan yang terdalam, yaitu terkait dengan yang ada atau being dan yang tiada atau non-being, kenyataan dan kenampakan, eksistensi dan non-eksistensi. Pada bab 10 membahas tentang ontologi penyelesaian masalah, meliputi naturalisme, materialisme, idealisme, hylomorfisme, dan positivisme logis. Pada bagian keempat membahas kosmologi suatu pemahaman. Bab 11 meliputi kosmologi, ruang waktu dan gerakan, membahas tentang ajaran Newton tentang ruang dan waktu yang objektif dan mutlak bersifat universal, meliputi sejumlah kesukaran yang terdapat pada pengertian ruang, waktu, dan gerakan mutlak, ruang waktu relatif menurut ajaran Einstein, kedudukan ruang dan waktu ditinjau dari segi ontologi. Pada bab ke-12 membahas tentang kosmologi, paham mengenai alam, yaitu pandangan Yunani mengenai alam, pandangan mengenai alam pada masa Renaissance, pandangan Edigen tentang alam, monisme netral ajaran Russell. Kemudian pada bagian kelima tentang pengembaraan tiada bertepi. Bab 13 meliputi masalah hidup yang membahas tentang hakikat hidup, istilah-istilah tentang makna mekanisme, vitalisme, makna arah tujuan, dan penyelesaian-penyelesaian yang diajukan, meliputi apakah yang merupakan bahan bukti bagi mekanisme, bahan bukti bagi vitalisme, paham psikofisik tentang hidup, bahan bukti teori organisme tentang hidup. Pada bab ke-14 membahas tentang masalah jiwa dan raga, ilmu bersifat kealaman, makna yang dikandung atau mind, meliputi 1. Jiwa sebagai substansi, dijelaskan oleh Sigmund Freud. Yang kedua, jiwa sebagai kemampuan, dijelaskan oleh Joseph A. Leighton. Kemudian jiwa sebagai proses, dijelaskan oleh James B. Part. Kemudian keempat, terakhir, jiwa sebagai tingkah laku, dijelaskan oleh Y.H. Krikorian. Bab ke-15 membahas tentang aksiologi masalah nilai. Apakah yang baik itu makna yang dikandung oleh nilai yang baik? Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Nilai sebagai objek suatu kepentingan, teori pragmatisme tentang nilai, kemudian tentang nilai sebagai esensi. Pada bab ke-16 membahas tentang masalah-masalah etika. Apakah yang mesti dikerjakan, etika, makna, dan masalahnya, meliputi 1. Tanggapan kesusilaan, sekedar ungkapan perasaan, etika dan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi, tanggapan kesusilaan berdasarkan pertentangan kelas, etika perwujudan diri, dan etika teologis. Pada bab ke-17 membahas tentang masalah nilai, estetika, masalah yang indah, sejumlah istilah dalam estetika, kemudian seni sebagai hasil kegiatan intuisi, serta pengungkapan perasaan, keindahan sebagai rasa nikmat yang diobjektifikasikan, keindahan sebagai objek tangkapan akali, dan seni sebagai pengalaman. Terakhir pada bagian 5 tentang terbentangnya cakrawala kebijaksanaan. Bab 18 membahas masalah manusia, apakah manusia itu, kemudian beberapa istilah dan makna yang dikandungnya,
penyelesaian realisme klasik, penyelesaian teologisme, penyelesaian idealisme, penyelesaian materialisme historis. Pada bab 19 membahas tentang masalah politik, membahas tentang apakah negara itu, makna beberapa istilah terkait penyelesaian komunisme, penyelesaian fasisme, dan penyelesaian demokrasi. Bab 20 membahas tentang agama, yaitu mengenai apakah Tuhan itu, makna istilah-istilah, bukti-bukti adanya Tuhan, sejumlah penyelesaian yang diajukan. Bab terakhir pada bab 21 membahas tentang kebijaksanaan dan pandangan dunia, yakni membahas tentang faedah filsafat. Terakhir ada daftar pustaka dan indeks. Berdasarkan hasil pembacaan saya, dari saya sejak kuliah semester 1 di jurusan filsafat UGM, buku pengantar filsafat karya Louis Katsoff ini sebenarnya bukan buku pengantar yang digunakan sebagai bahan bacaan pertama, tapi buku pengantar ini merupakan bahan bacaan lanjutan. Jadi pada dasarnya sebelum membaca buku karya Katsoff ini, teman-teman peminat atau yang memiliki antusiasme terhadap filsafat disarankan untuk membaca buku pengantar filsafat lain yang memiliki bahasa maupun tentang term-term yang lebih mudah dipahami. Karena pada buku Louis Katsoff ini sebenarnya kalau disimak dari berbagai kritikus yang sudah membahas tentang buku pengantar Louis Katsoff ini, Louis Katsoff di sini buku pengantarnya lebih bersifat yang sangat filosofis, sehingga untuk pemula yang ingin belajar filsafat disarankan buku ini dijadikan pengantar lanjutan, bukan buku pengantar bacaan pertama yang biasanya dipegang oleh mahasiswa semester 1 baru masuk kuliah jurusan filsafat, kemudian langsung disajikan buku Louis Katsoff ini. Sehingga saran saya sebagai alumni dari Fakultas Filsafat menyarankan kalau bukunya yang dibaca terkait dengan pengantar filsafat bisa dibaca buku-buku yang lain, seperti buku karya Bapak Hari Hammersma tentang pengantar filsafat, atau buku-buku lain edisi bahasa Indonesia yang sudah ditulis oleh berbagai ahli filsafat, seperti itu. Jadi itu terkait pembacaan saya selama pengalaman saya kuliah jurusan filsafat. Sebenarnya ada juga masalah-masalah teknis, yaitu terkait dengan alih bahasa pada buku pengantar filsafat ini. Mungkin saya melihat bahwa pada buku filsafat karya Katsoff ini bahasanya diterjemahkan terlalu tekstual, sehingga kurang menyampai hal-hal yang terkait dengan istilah-istilah kunci pada filsafat, atau terjemahan-terjemahan yang kurang pas, sehingga pemahamannya menimbulkan misunderstanding bagi pembaca buku karya Louis Katsoff yang sudah alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia ini. Baik, sekian review dari saya. Apabila ada kekurangan atau saran terkait review ini, bisa komentar di bawah, dan apabila ada buku lain bisa juga komentar untuk request terkait dengan review buku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.